Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di mata pelajaran informatika kelas 7. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan untuk mata pelajaran informatika ada 2 kompetensi ya. Kompetensi inti 3, KI 3 yang berisi pengetahuan, dan kompetensi inti 4 yang berisi keterampilan. Pada semester yang lalu kita sudah belajar tentang perangkat keras ya, kemudian kita juga sudah belajar cara membuat program menggunakan aplikasi Scratch. Nah, pada semester 2 ini kita akan mulai mempelajari informatika menggunakan tema ataupun bab dampak sosial informatika ya, dampak sosial informatika. Apa saja yang akan kita pelajari nanti pada semester 2 ini? Kita awali dengan membicarakan tentang masyarakat dan masyarakat digital. Apa itu masyarakat? Apa itu masyarakat digital? Tentu saja kalau kalian memperhatikan pelajaran IPS, kalian pasti akan tahu apa itu masyarakat. Nah, masyarakat secara ringkas bisa disebut dengan masyarakat yang terdiri dari kumpulan manusia yang tinggal pada daerah tertentu, kemudian berinteraksi sosial satu dengan yang lain, yaitu disebut dengan masyarakat. Atau definisi masyarakat dalam buku ini disebutkan sekumpulan manusia yang menempati wilayah tertentu dan saling melakukan proses interaksi, melakukan proses saling bergaul satu dengan yang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, guna melakukan pola hubungan berdasarkan kesamaan yang mereka miliki. Nah, masyarakat sendiri, kata masyarakat sendiri diambil, kata dasarnya adalah dari Yunani, yaitu community. Dari bahasa Yunani community yang artinya persahabatan, yang memiliki makna masyarakat sebagai kelompok sosial yang bertempat tinggal di lokasi tertentu dan memiliki kebudayaan dan sejarah yang sama. Contohnya masyarakat Limpung, maka kebudayaan Limpung, sejarah Limpung, orang yang ada di Limpung hampir relatif sama. Kemudian masyarakat sebagai pemukiman yang terdapat di kota besar maupun di kota kecil. Baik itu di desa, di kota, itu bisa disebut sebagai masyarakat. Bahkan sekarang kita mengenal komunitas ya, komunitas itu asalnya community atau masyarakat, tetapi komunitas sekarang lebih disifatkan pada kelompok-kelompok tertentu. Contohnya komunitas pencinta burung, nah seperti itu ya, komunitas sandal jepit, nah, dan seterusnya. Nah, selanjutnya setelah tadi kita tahu apa itu masyarakat, sekarang kita akan melihat definisi dari masyarakat digital. Apa itu masyarakat digital? Masyarakat digital adalah masyarakat yang sudah menggunakan informasi dan teknologi komunikasi dengan berbagai macam produk yang diciptakannya dan mendapatkan keuntungan dari teknologi baru yang digunakan itu. Sebagai contoh adanya smartphone, adanya smartwatch ya.
Smartphone itu handphone, smartwatch itu jam digital. Dan banyak produk lainnya yang diupayakan untuk meningkatkan kehidupan dari sistem manual ke sistem digital. Sebagai contoh, ya, di gambar ini kita lihat orang yang memesan taksi untuk mengantar ke tujuan tertentu. Dia tidak harus mencegat taksi di jalan. Dia cukup menggunakan handphone untuk memanggil taksi. Jadi masyarakat digital itu memiliki fasilitas yang mudah. Yang kedua contohnya, kita pergi ke Jakarta menggunakan tiket kereta api, maka kita cukup membeli tiket di gerai-gerai kereta api yang ada. Seperti di supermarket, ya itu sudah ada. Tinggal kita pesan, kemudian bayar juga di situ. Nanti setelah sampai di stasiun, tinggal kita tukarkan saja dengan tiket fisik yang ada. Gambar berikutnya adalah gambar online shopping. Online shopping. Kita sekarang dipermudah dengan belanja apa saja secara online, ya. Umpama kamu ingin membeli topi, itu tidak harus pergi ke pasar, cukup buka online shop, kamu pesan, kamu bayar, akan dikirimkan. Kamu ingin membeli bakso, bisa sekarang menggunakan GoFood, kamu bisa pesan, diantarkan, baru dibayar. Contoh yang lain di sini adalah penggunaan handphone untuk transaksi perbankan atau yang dikenal dengan internet banking atau mobile banking. Nah, di sini kebetulan Bank BRI ada fasilitasnya ini, ada transfernya, kamu bisa kirim uang, isi ulang pulsa bisa, pembayaran listrik, pembayaran PDAM, pembayaran angsuran, pembelian pulsa, pelayanan nasabah, mutasi, cetak, dan seterusnya. Ini bisa dilaksanakan menggunakan aplikasi perbankan yang disebut mobile banking atau internet banking. Nah, karena kecanggihan masyarakat digital ini, maka sekarang ada proses kecenderungan adanya electronic learning atau e-learning, yaitu pembelajaran menggunakan fasilitas digital seperti yang sedang kita laksanakan ini. Kalian tadi masuk ke e-learning madrasah, membuka bahan ajar, mempelajari, mencatat, kemudian nanti menjawab pertanyaan. Nah, adanya electronic learning atau e-learning ini tentu saja memberikan manfaat yang sangat banyak. Yang pertama, manfaatnya adalah terciptanya collaborative learning. Kolaboratif itu semuanya yang terlibat dalam pembelajaran itu bisa memberikan ide, masukan, tanggapan, pendapat, atau membagi keterampilannya kepada yang lain agar orang yang belajar menggunakan e-learning itu dia bisa meningkat kemampuannya. Nah, diharapkan ini bisa membantu proses pengetahuan untuk mencapai pemahaman yang mendalam, kemudian cara berpikir yang kreatif, karena kita mendapatkan masukan dari orang lain yang tentu saja memiliki pengalaman yang berbeda. Manfaat yang kedua, dengan e-learning ini fleksibel dalam proses belajar. Dengan adanya e-learning, belajarnya itu bisa kapan saja dan di mana saja.
Mungkin sampean di sini sambil belajar ini sambil duduk ya, sambil tiduran, sambil mengerjakan sesuatu. Yang ketiga, dapat dipantau dan diukur secara mandiri kesiapan yang dimiliki oleh anggota kelompok belajar. Jadi bisa diukur ya, ini sampean sudah siap belum? Harus mempersiapkan secara mandiri, melihat jadwalnya. Ini jadwalnya hari Sabtu jam sekian, ini pelajarannya siapa. Tidak ada yang bisa membuat kamu mandiri kecuali kamu sendiri. Kamu harus hafal ini, hari ini jam sekian pelajaran apa. Yang keempat, dapat diakses dalam berbagai ruang dan waktu sehingga tidak dibatasi seperti dalam kelas. Kamu bisa mengerjakan tugas ini di kebun, di depan rumah, di dalam kamar, baik bersama-sama maupun sendiri. Dan yang kelima, akan memiliki pengalaman pribadi yang lebih baik dengan melakukan proses pembelajaran secara mandiri dan melakukan interaksi antar anggota kelompok belajar. Jadi dengan e-learning ini kalian akan memperoleh pengalaman untuk menambah kemandirian kalian dan bisa berinteraksi dengan kelompok belajar yang lain. Artinya kalau kamu tidak paham, kamu bisa berdiskusi dengan teman-teman kamu, bisa bersama-sama mengerjakan tugas. Dan kamu harus mandiri, tidak harus disuruh-suruh. Nah, implementasi lain atau penerapan lain dari teknologi dalam masyarakat digital antara lain proses transaksi transportasi pemesanan tiket. Seperti tadi sudah saya sampaikan, tiket kereta api, tiket pesawat, tiket travel, tiket bus itu sekarang bisa digunakan melalui proses digital. Jadi tidak harus kalian bertemu secara langsung dengan tukang ataupun agen yang melayani penjualan tiket. Cukup menggunakan digital saja. Nah, sekarang yang terakhir dari pertemuan kita pada hari ini ada tugas ya. Nanti tugasnya kamu salin di kertas bebas, boleh kertas biasa, kertas polos, kertas yang ada garisnya, buku atau apa saja boleh, yang penting ada nama. Ada nama lengkap ya, jangan disingkat, nama lengkap, kemudian nomor absen dan jangan lupa dan kelas kalian. Contoh kelas 7A, kelas 7B, kelas 7C, silahkan sesuai dengan kelas masing-masing. Namanya nama lengkap ya. Jawablah 3 pertanyaan yang ada di sini. Perhatikan. Saya bacakan pertanyaannya. 1. Jelaskan perbedaan antara masyarakat digital dengan masyarakat yang non-digital. Perbedaan antara masyarakat digital dengan masyarakat yang non-digital. Yang kedua, apa saja pengaruh perkembangan pada masyarakat digital? Apa saja pengaruh perkembangan pada masyarakat digital? Dan yang ketiga, jelaskan implementasi atau penerapan penggunaan teknologi digital pada masyarakat digital di bidang transportasi dan perbankan ya, di bidang transportasi dan perbankan. Setelah kamu jawab 3 pertanyaan ini, kemudian nanti kamu foto jawaban kamu dan kamu kirimkan ke WA saya 0823 1304 4040. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Selamat mengerjakan tugas. Tetap semangat
jaga iman, jaga keamanan, dan jaga imun. Tetap protokol kesehatan ketika kalian pergi keluar rumah. Jangan lupa menggunakan masker. Masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Insya Allah kita akan terhindar dari COVID Corona. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.